kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang cerita fantasi. Sebelum Ibu jelaskan apa itu cerita fantasi, mari kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 2. Menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. 1. Menentukan struktur teks narasi dengan tepat. 2. Menjelaskan ciri kebahasaan teks cerita fantasi dengan tepat. 3. Menentukan pokok pikiran teks cerita fantasi yang dibaca. Dan yang keempat adalah menulis cerita fantasi dengan langkah yang tepat serta memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Berikutnya adalah penjelasan atau definisi dari teks cerita fantasi. Apa itu teks cerita fantasi? Cerita fantasi adalah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari cerita fantasi. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi. Yang kedua, menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dengan benar. Tujuan yang ketiga adalah menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi dengan tepat. Kemudian yang keempat, menyimpulkan urutan cerita fantasi. 5. Menceritakan kembali isi cerita fantasi dengan lisan ataupun tulisan dengan lengkap. Berikutnya, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah cerita fantasi total, kedua cerita fantasi irisan. Apa itu cerita fantasi total? Cerita fantasi total ini berisi fantasi mengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak semuanya terjadi di dunia nyata, jadi semuanya fiksi. Kemudian, yang kedua, cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama dalam kehidupan nyata. Contoh, menggunakan nama tempat atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian, berdasarkan latar ceritanya, cerita fantasi dibedakan menjadi 2, yaitu latar fantasi sezaman dengan latar fantasi lintas waktu. Latar fantasi sezaman adalah latar yang digunakan satu masa, contoh masa sekarang atau masa lampau atau masa yang akan datang. Nah, yang kedua, latar fantasi lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan 2 latar berbeda. Contohnya masa sekarang dengan masa zaman prasejarah atau masa sekarang dengan masa yang akan datang. Berikutnya, ciri teks cerita fantasi. 1. Ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Dalam cerita fantasi itu mengungkapkan hal-hal yang supranatural, keghaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemukan di dunia nyata. Yang kedua, ide cerita. Ide ceritanya itu terbuka terhadap daya hayal pengarang, tidak dibatasi oleh realitas. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Ciri yang keempat, tokohnya itu unik. Ini yang paling penting, ya. Tokoh dalam cerita fantasi itu biasanya mempunyai kesaktian yang yang sebetulnya tidak ada di dunia nyata. Kemudian yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif, artinya tidak terjadi di dunia nyata. Yang keenam adalah penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol.
Selanjutnya, struktur. Dalam cerita fantasi ada 3 struktur. Yang pertama orientasi, 2 komplikasi, 3 resolusi. Apa itu orientasi? Di dalam orientasi itu adalah pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan. Sedangkan komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat. Disinilah muncul pertikaian antara tokoh yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, resolusi, yaitu apa? Tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Di sini berikutnya adalah ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi: 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencercap pada indera dalam deskripsi latar. Latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Ciri yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya sini, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Kemudian yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Dalam cerita fantasi itu banyak menggunakan kalimat langsung. Kemudian unsur intrinsik teks cerita ada 6. 1. Tema, alur, 3 tokoh, 4 latar, 5 sudut pandang, 6 amanat. Baiklah, untuk contoh di sini akan kita bahas nanti pada pertemuan kedua. Ya, tugasnya adalah tugas sekarang adalah silakan kalian meringkas apa yang baru saja Ibu jelaskan di sini. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.